kita manis berdua. Dengar, anak-anak enek dan mau muntah, saudara. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Anak-anak gak bisa respect dengan kita. Nah, saya mengumpulkan semua ini. Saya cari apa, beritahukan di mana penyebabnya semua ini. Jawaban surga adalah di tempat tidur kita, saudara. Suami istri kita harus jujur. Kalau kita nggak pernah harmonis dan nggak pernah beres di tempat tidur, keluar kamar kita sudah kelihatan jelek dan jahat. Jujur suami istri, saya akan bukakan rahasia ini. Maka itu Papa berkata tempat tidurmu kuduskan karena engkau ada di situ. Nah, tempat tidur itu pasti bicara masalah seks. Katakan amin. Seks. Ternyata kalau suami istri tidak pernah beres masalah tempat tidurnya, mau kerja apa saja kita nggak akan beres. Di situ kemunafikan terjadi. Anak-anak adalah makhluk yang paling tahu nomor satu. Papa mamanya beres gak di tempat tidur, itu bisa kecium dan kelihatan waktu keluar kamar mukanya kayak apa. Sampai anjing aja bisa tahu. Loh serius, saya mau buka rahasia ini saudara. Kalau saudara punya anjing tahu. Anjing itu adalah makhluk yang Tuhan ciptakan. Hanya ada dua makhluk di dunia ini, angsa dan anjing adalah dua makhluk ciptaan Tuhan yang bisa mencium adrenalin. Ya atau tidak? Lo belum ngerti? Oke, saya percepat. Maka itu kenapa banyak pabrik, banyak daerah militer di dunia dilepaskan angsa di halaman mereka. Karena mereka dua adalah yang paling tajam. Adrenalin kita itu ada aromanya. Nah, yang bisa cium cuma anjing dan angsa. Kalau kita lagi jengkel, kita lagi marah, anjing itu bisa cium. Maka itu kalau kita keluar kamar lagi berdedek, hati itu kata berdedek, karena nggak beres hubungan seks kita ini. Kita keluar kamar, anjing dengar buka pintu, kita buka pintu. Bayangkan kalau anjing tidur, satu bunyi keletak, kan dia ngelirik, bukan? Terus kupingnya satu berdiri. Oke, wih, bos keluar. Begitu lihat anjing, anjingnya lihat bosnya keluar, terus hidungnya gini, lagi nggak beres, dia langsung masuk bawah kolong meja, tahu ditendang. Bayangkan saudara, anjing aja tahu kita nggak beres di rumah. Dengan cepat, 1 Korintus 7 ayat 3, 4, dan 5. Ayat cepat. Papa kita luar biasa. Ternyata saudara, kehadiran Tuhan yang kita wakili itu ditentukan di tempat tidur kita beres atau tidak. Maka itu saya mengerti ayat itu. Saya selalu mengajarkan pada banyak keluarga value. Tahu kata value ya? Value, nilai dari rumah tangga kita bukan ditentukan berapa income kita, berapa gaji kita, berapa keuntungan kita, rumah kita di mana, mobil kita merek apa. Tidak. Mulai hari ini semua kita harus dengar. Nilai pernikahan kita, mulai ayat 3, bukan 4. Nilai pernikahan kita itu ada di tempat tidur. Apa diskusi? Ayat 3. Apa diskusi kita berdua sebelum kita tidur? Kalau rumah tangga nggak harmonis, tempat tidurnya sepi, betul. Kenapa sepi? Karena malas ngomong. Ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut, nggak usah ngomong. Nah, kalau hubungan seks jadi nggak enak berdua, terpaksa. Keluarga mata duitan juga kelihatan di tempat tidur. Belum rebah, baru duduk, sudah tanya kenapa saldo kurang. Nah, itu keluarga mata duitan. Duit aja. Jam 1, besok lanjut. Sampai jam segitu masih ngomong duit. Tidur, begitu melek mata, duit lagi. Nah, itu mata duitan. Maka itu dalam minggu terakhir ini, apa pembicaraan kita berdua di tempat tidur? Luar biasa. Ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Hebat. Tahu kata kewajiban? Seks. Ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Papa kita teliti.
Saya minta hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan gembala, jangan pernah tabu bicara seks di mimbar. Saya nggak pernah tabu bicara barang ini, karena ini fakta sehari-hari. Maka itu kalau ada hamba Tuhan nggak berani bicara ini, maaf, saya bukan menghakimi atau menuduh, cuma saya berkata, mungkin hidup rumah tangganya memang nggak benar, sehingga kalau ngomong takut dicap munafik. Maaf. Coba kita jujur rekan-rekan hamba Tuhan, bagaimana hidup pernikahan kita, bagaimana sex life kita. Jadi begitu kita menikah suami istri, ini ayat hebat. Tubuh suami milik siapa? Istri. Tubuh istri milik siapa? Suami. Jadi yang berkuasa pemiliknya. Betul? Nah, apa arti ayat ini? Oh, Bapak engkau baik, terima kasih. Siapapun manusianya, suami istri tidak pernah bareng keinginan seksnya. Tidak akan pernah bareng. Tahu kata bareng? Enggak akan pernah. Selalu selip. Kalau saat ini istri siap, suami enggak siap. Nanti lain kali suami siap, istri enggak siap. Terus begitu. Ternyata Papa izinkan itu terjadi supaya kita tetap saling memiliki. Begitu yang siap ternyata pasangannya tidak siap, maka yang tidak siap harus ngomong jujur, nggak siapnya kenapa, supaya yang siap nolong yang tidak siap sampai dua-dua sama-sama siap. Maaf istri-istri, di dalam fakta istri lebih sering menghukum suami daripada suami hukum istri. Jujur saudara, karena naluri seks perempuan itu bisa tahan nggak melakukan. Tapi yang namanya laki-laki itu kebuk betul saudara. Laki-laki ini makhluk yang ampun saudara. Serius. Nah di sini jadi perempuan itu bisa tahan. Dengar yang baru punya anak pertama, harus tahu. Maka itu harus saling cerita. Maka itu ibu-ibu saya pesan demi ayat ini, jangan berkata pokoknya enggak ya. Jangan tanya pokoknya enggak. Awas kata-kata itu. Suami jadi marah karena enggak pernah jujur. Kenapa tidak? Suami, ngertilah istri kita. Perempuan itu makhluk halus, tapi bukan roh jahat. Ya, makhluk halus. Kalau saya pakai istilah Indonesia dalam kataku yang sama, istri itu kupu-kupu, suami itu kuda. Bayangkan kupu ketemu kuda, kupunya yang hancur. Maka itu harus saling ngerti saudara. Istri tidak akan bisa melayani suami tanpa mood yang siap. Maka itu setelah menikah, barang yang satu ini jadi masalah. Ayat 5 dengan cepat. Janganlah kamu saling menjauhi. Kita tahu arti kata ini. Kecuali, nah ini kalimat penting. Tolong suami istri, demi surga ada di dunia lewat pernikahan kita, dan demi kudusnya tata surga di tempat tidur kita, maka kalimat ini perlu kita jaga. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Garis bawahi, beri stabilo yang kuat, highlight yang jelas. Kecuali dengan persetujuan bersama. Setelah kita menikah, apapun juga yang kita lakukan, besar maupun kecil, kita harus melakukan dengan persetujuan bersama. Zaman sekarang sudah lebih hebat, ada SMS dengan alasan suamiku nggak tahu, istriku nggak tahu, pura-pura itu. Sebelum memutuskan apa-apa, kalau kita terpisah jauh, kontak dulu. Ini kalimat dasar. Apa saja lakukan dalam persetujuan bersama. Apa saja. Kalau itu ada dalam pernikahan kita saudara, rumah tangga kita aman. Untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu bagaimana? Ayo, sesudah itu bagaimana? Hendaklah kamu hidup bersama kembali hubungan seksnya. Nah ini masalahnya. Kalau bahasa Jawa bilang ngono bodes elek sitok itu, ada kunyuk jelek satu itu. Siapa dia?